Halo, assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Mimikuti, Pipikuti Pam. Bersama saya lagi Riu Hasan di sini, bersama juga tetap dengan sahabat baik saya, Hangi. Saya habis jalan-jalan, muter-muter hutan pinus, ya sambil berpikir banyak hal, terus kemudian mengingat-ingat masa lalu itu ya. Nah, ini saya akan sedikit ngajak ngobrol tentang memori itu ya. Apa sih itu memori dan bagaimana memori itu disimpan di otak dan bagaimana memori itu kita recall. Dan sebetulnya apa memori itu? Ya, sebentar. Saya akan mengeluarkan otaknya Hangi dulu sebentar. Otak Hangi ini sahabat saya ini, saya kemana-mana. Sebentar. Nah, oke, ini dia. Ini otak kita yang sudah lama manusia itu mengetahui bahwa memori itu disimpan di otak. Ya, sebetulnya setelah dunia kedokteran dan dunia biologi berkembang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya. Itu orang pada saat itu mulai mencari di mana memori itu disimpan. Ya. Nah, sebetulnya memori itu apa itu dan bagaimana memori itu disimpan di otak kita. Selama ini kan kita ini menganggap hampir semualah menganggap bahwa memori itu adalah monumen, ya, monumen bagi kita untuk mengenang masa lalu, ya. Dan kita mungkin sampai sekarang banyak yang menganggap bahwa memori itu fix, ya, tidak berubah. Nah, masalahnya adalah tidak demikian, ya. Memori kita itu bergeser, ya, selalu bergeser, cair dan selalu bergeser. Dan menurut penelitian terkini itu ya, yang namanya memori kita ini dalam waktu 1 tahun itu berubah 50%. Kenapa demikian? Itu. Begini penjelasannya. Kalau pertanyaannya adalah memori itu disimpan di mana itu? Memori itu disimpan di semua tempat di otak kita ini, ya. Jadi tidak ada bagian tertentu yang menyimpan memori atau bagian spesifik hanya untuk menyimpan memori. Tidak ada. Memori kita, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar disimpan dalam otak kita itu di semua tempat. Ya, itu adalah cara kerja bagaimana otak kita itu menyimpan memori. Nah, sekarang kita bahas satu persatu memori itu apa itu ya. Satu persatu. Memori itu ada memori penglihatan, tentu disimpan di pusat penglihatan itu ya. Ada memori pendengaran, disimpannya di korteks auditori. Ada memori perabaan, tentu menyimpannya ya di korteks sensoris. Memori bagaimana kita bergerak-gerak itu tentu akan disimpan di korteks motorik, ya. Itu penyimpanannya. Nah, bagaimana kemudian kita merekol sebuah memori? Nah, itu memerlukan koordinasi dan kerjasama semua bagian otak itu. Memori kita tentang emosi tentu disimpan di pusat-pusat emosi. Di mana? Di amigdala, di hipokampus, ya, di limbic system. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu kan kita bicara mengenai bagaimana otak itu mengambil keputusan itu ya, bahwa sehari-hari keputusan emosi kita itu lebih dominan ketimbang keputusan-keputusan rasional. Jadi otak yang selalu setiap saat mengambil keputusan, saya bergerak-gerak begini, ini kan juga kemarin dijelaskan sebagai ini adalah keputusan otak saya untuk menggerakkan tangan. Dengan apa? Dengan cara
mengomando otot-otot supaya bergerak. Saya berbicara juga keputusan dari otak mengomando supaya saya ngomong. Bagaimana saya belajar itu semua kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang keputusan-keputusan emosi gitu ya, keputusan-keputusan emosi, otak emosi itu didrive oleh memori juga gitu ya, memori. Keputusan rasional juga memori gitu. Bedanya apa? Keputusan-keputusan emosi kemarin sudah dijelaskan bahwa emosi itu adalah bagaimana otak kita ini mengenali pola dan merespon pola itu dengan cepat. Itu adalah emosi itu ya. Tidak usah berpikir gitu ya. Kalau harimau ketemu kambing, kambingnya lihat langsung lari itu adalah keputusan emosi. Kita juga itu kalau misalkan ada yang takut ular gitu, ketemu ular langsung lari itu adalah kerja dari otak emosi ya, otak emosi kita. Nggak pakai mikir, enaknya takut nggak ya sama ular, itu nggak pakai mikir begitu kan. Nah itu adalah otak emosi. Nah memori yang mendrive otak emosi kita itu adalah yang disebut memori implisit ya, implisit. Tentu kalau ada implisit ada eksplisit itu. Nah eksplisit itu dibagi dua lagi. Nah, yang namanya eksplisit semantik dan eksplisit episodik. Kita bicara satu-satu ya. Apa itu yang namanya memori implisit? Memori implisit itu adalah memori yang kita simpan di luar kesadaran kita. Gitu ya, di luar kesadaran penuh itu. Misalnya apa? Misalnya adalah memori cara berjalan gitu ya. Cara berjalan itu memerlukan memori, kita berjalan itu memerlukan memori gitu. Ya, makanya berjalan itu memerlukan latihan. Latihan berjalan, kapan kita latihan berjalan? Lah pada saat mulai bayi, terus kemudian kita belajar merangkak, terus berdiri terantanan, kalau orang Jawa bilang itu ya terantanan, terus kemudian mulai jalan, kemudian lari itu memerlukan latihan yang panjang. Dari kita yang tidak bisa jalan sampai akhirnya bisa lari itu. Dan ingatan tentang cara kita berjalan itu disimpan dalam otak kita berupa memori implisit itu cara bersepeda itu ya, kita sekali sepedaan ya nggak mungkin lupa caranya sepeda, kecuali stroke ya, terus ada orang stroke terus kemudian otak emosinya rusak ya, dia nggak bisa lagi bersepeda, lupa caranya naik sepeda gitu ya. Makan gitu, itu adalah memori implisit itu. Ada yang disebut memori eksplisit. Nah, yang namanya emosi itu didrive oleh memori implisit itu. Seperti yang kemarin bilang misalkan main bulu tangkis itu. Main bulu tangkis itu bukan refleks. Itu adalah otak mengambil keputusan berdasarkan memori-memori implisit itu ya. Misalkan pemain bulu tangkis yang menyimpan memori banyak karena latihannya, dia melihat memorinya banyak, kalau shuttlecock seperti ini pasti kira-kira keluar ya dibiarin, tapi kalau harus dipukul, caranya mukul pun dia itu mengandalkan memori implisit, bukan refleks. Kalau refleks nggak lewat otak ya. Nah, itu memori implisit. Jadi ya seperti jalan, bersepeda, cara makan, cara berbicara, ini adalah memori-memori implisit gitu. Nah, ada yang namanya memori eksplisit itu. Memori eksplisit itu mendrive otak rasional gitu. Apa memori eksplisit? Nah, memori eksplisit ada dua. Memori eksplisit ada dua. Yang pertama adalah memori eksplisit semantik. Semantik itu ingatan kita tentang apa, siapa, di mana ya, itu adalah memori eksplisit yang semantik. Nah, ada memori eksplisit kedua namanya memori eksplisit yang episodik ya. Jadi kalau dirunut ada tiga. Yang pertama implisit, yang kedua adalah semantik, yang ketiga adalah episodik. Dan yang dua terakhir ini masuk dalam memori eksplisit. Nah, memori implisit itu lebih berupa respon cepat ya, respon cepat dari emosi kita ya, respon cepat untuk merespon pola gitu ya. Seperti misalkan ya tadi kalau kita lihat anjing terus lari
itu mengandalkan memori implisit itu. Misalnya kita terus kemudian sepedaan jatuh, tangan kita bergerak, itu mengandalkan memori implisit. Tapi kalau kita itu respon kita itu untuk mengantisipasi yang jangka panjang itu ya, itu kita memerlukan memori eksplisit. Yang mana? Dua-duanya, yang semantik maupun yang episodik. Itu adalah memori. Nah, pada saat memori itu disimpan ya, pada saat disimpan terus kemudian direkol lagi itu tidak sama setiap kali kita merekol memori kita itu. Misalnya tadi ya, misalnya nih ya, misalnya saya main saksofon ya, saya main saksofon ya, lagunya misalnya Careless Whisper itu ya. Nah, itu ingatan tentang lagu Careless Whisper itu disimpan tersebar di otak saya gitu ya. Misalnya bagaimana saya ini main saksofon itu, melihat saksofonnya, bentuk saksofonnya, tuts-tuts yang harus saya tekan pada saat mencari nada A atau C itu ya. Itu melihat bentuk saksofon, melihat tempatnya tuts itu disimpan di visual cortex ya, korteks penglihatan, pusat penglihatan. Tuh. Nah, nada-nadanya yang saya dengar itu ada disimpan di auditory cortex ya, di pusat pendengaran itu. Nah, kalau pada saat saya main, saya melihat teman saya ya, itu akan disimpan di gyrus fusiform itu. Melihat teman saya kelihatan senang atau tidak, itu di fusiform. Nah, emosi atau perasaan yang muncul pada saat saya mendengarkan lagu Careless Whisper itu ada disimpan di amigdala gitu ya. Banyak itu, jadi tersimpan, tersebar. Nah, pada saat saya mengingat lagi, mencoba memainkan lagi lagu itu otak saya mencoba merekonstruksi itu semua menjadi satu bagian, satu gambaran penuh gitu ya. Sehingga akhirnya meskipun saya mendengar tahu lagu, saya bisa melihat partiturnya yang harus saya pencet dan saya melihat tutsnya, pada saat saya memainkan kali kedua atau kali ketiga tentu tidak akan sama dengan yang pertama. Nah, itu cara kerjanya kita merekonstruksi sebuah memori. Nah, persoalannya adalah apa? Nggak ada persoalan sih gitu. Cuman kita aja yang menganggap bahwa yang namanya memori itu sesuatu hal yang tidak berubah. Padahal setiap saat selalu berubah itu. Misalnya ini ya, misalnya saya sekarang mengingat-ingat kejadian otak saya ya. Otak saya anggap saja saya ini orang pada umumnya loh ya, bukan orang Safan gitu ya. Pada umumnya itu ya. Misalnya seseorang itu mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat dia diterima sebagai mahasiswa hari pertama gitu ya. Misalkan itu dia mengingat-ingat sekarang pada saat hari pertama saya diterima itu, saya habis melihat pengumuman terus saya ke daftar online misalnya itu ya itu. Nah, pada saat misalkan kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian dia mengingat-ingat kejadian yang terjadi 15 atau 25 tahun yang lalu itu, otaknya yang 2 hari, 3 hari kemudian itu kembali ke hari ini. Jadi pada saat dia atau saya mengingat apa yang terjadi pada saat diterima sebagai mahasiswa, otaknya kembali ke hari ini pada saat saya mengingat-ingat itu ya. Dan selalu recall memori itu dipengaruhi oleh apa? Ya tadi ada dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh pengalaman sekarang, mood itu, sehingga memori itu bergeser. Dan menurut penelitian yang seperti saya katakan tadi yang terbaru, dalam 1 tahun itu memori kita bergeser 50%. Nah, tentu ada memori-memori yang gampang dilupakan, ada memori yang sulit dilupakan gitu. Nah, orang itu kalau sudah memasuki usia paruh baya gitu ya, itu biasanya sudah mulai banyak yang dilupakan gitu ya. Terutama memori-memori yang eksplisit. Kalau implisit itu
Orang Alzheimer itu jarang orang Alzheimer yang ya kecuali yang sampai parah gitu ya, yang berat tuh saat-saat terminal atau saat-saat akhir. Orang yang mengalami Alzheimer pun demensia berat pun pada umumnya dia masih ingat caranya makan. Itu adalah ingatan implisit itu. Yang gampang dilupakan itu adalah ingatan eksplisit itu pada saat orang mengalami kepikunan itu ya, itu biasanya itu yang terjadi. Nah, bagaimana atau apa memori yang sulit dilupakan itu ya, yang sulit dilupakan. Nah, karena otak kita ini terdiri dari otak yang secara sejarah itu ada otak purba, otak baru gitu ya. Memori-memori emosi itu lebih sulit dilupakan ya. Jadi kita misalnya lebih mudah mengingat ibu kita itu pada saat dia marah-marah itu. Ingat kita itu tuh ya itu. Kalau pada saat dia ngasih hadiah gitu kita sering lupa. Tapi kalau pas marah, matanya mendelik itu ya, melihat bun-bunan kok katanya nyucup bun-bunan itu kita ingat terus itu ya. Jadi ingatan emosi itu yang melibatkan emosi itu yang pertama sebagai yang paling sulit dilupakan. Yang kedua adalah memori tentang tempat itu ya, memori tentang tempat itu. Memori tentang tempat itu kalau yang pernah kita datangi ya itu kita biasanya kalau mengingat itu tempatnya di mana dan kapan itu gampang ingat, tapi detail dari isi dari sebuah pengalaman itu kita sering lupa itu ya. Tempat itu adalah hal kedua yang paling sulit dilupakan. Yang ketiga adalah narasi gitu ya. Karena otak kita sebagai manusia itu berevolusi terus kemudian kita sangat tergantung kepada narasi. Nah, ingatan kita terhadap sebuah narasi itu lebih sulit dilupakan ketimbang ingatan kita terhadap yang angka misalnya gitu ya. Angka itu gampang kita lupakan. Misalkan 22 per 7 atau pi itu ya. Itu kalau dibagi 3,14 sekian itu di belakang komanya itu sampai ribuan itu ya. Ada nggak orang yang hafal? Ada, tapi di seluruh dunia itu paling tidak lebih dari selusin yang hafal sebetulnya bisa menyebutkan yang namanya pi 22 per 7 itu sampai koma di belakang koma terakhir itu ya, ribuan itu. Tapi kalau yang namanya angka atau huruf itu terus kemudian ribuan atau jutaan kalau disusun sebagai narasi itu banyak yang hafal itu. Contohnya misalnya apa? Itu skenarionya Romeo and Juliet-nya William Shakespeare itu. Wah, itu ribuan orang itu pernah ngapalin itu dan bisa itu. Ya, dan itu gunanya narasi itu kita sering menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai itu adalah membantu kita untuk mengingat sesuatu yang sulit diingat lebih gampang diingat itu ya. Itu jembatan keledai. Itulah tadi yang namanya memori gitu ya. Jadi kita ini memori kita itu alih-alih disimpan di otak kita dalam bentuk gambar atau film atau cerita rangkaian, begitu tidak. Memori kita itu disimpan di otak itu fraktal. Ya, tadi yang seperti katakan tadi. Itu. Nah, kenapa saya merasa perlu sharing itu ya bahwa memori itu seperti ini? Karena dari beberapa banyak masalah hukum di Amerika ya yang sudah terbukti itu memori dari korban itu seringkali membuat keputusan hakim itu salah karena memori korban yang merasa bahwa ini loh pelakunya itu yakin ya korban itu ya, dan orangnya sudah dihukum ternyata beberapa tahun kemudian ternyata itu tidak benar itu ya, itu memori kita itu mengalami pergeseran itu. Nah, kita juga demikian. Kalau kita itu sudah paham bahwa memori kita itu bergeser setiap saat itu, ya kita tidak perlu terlalu percaya dengan memori kita ya, karena memori kita itu tidak disimpan dalam bentuk gambar atau film yang kaku gitu, tapi selalu berubah setiap saat. Gitu ya.
Itu dulu yang saya sampaikan hari ini tentang memori. Kapan-kapan kita membahas memori itu lebih dalam. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.